Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, semester 5, mata kuliah Psikologi Agama dengan dosen pengampu Puri Handayani, Magister Agama. Baiklah, saya akan membahas mengenai penyebab kasus fatalisme dalam memahami kasus fatalisme dari sudut pandang psikologi agama. Baiklah, kita langsung saja ke pembahasannya. Secara definisi, fatalisme dari kata dasar adalah fatal. Sebuah kata sifat yang berasal dari bahasa Latin fatum yang artinya takdir atau disebut ketentuan. Ada dua oposisi definisi fatalisme, yaitu yang pertama, fatalisme adalah determinisme. Yang kedua, fatalisme adalah bersifat fatalis dan juga filsafat. Nah, definisi fatalisme yang disebut determinisme yaitu yang meyakini bahwa kehidupan manusia ditentukan oleh bagaimana atau apa yang sudah dilakukannya. Nah, kalau fatalisme bersifat fatalis dan filsafat. Kalau fatalis yaitu berserah kepada nasib, dan filsafat itu yang meyakini seseorang sudah dikuasai oleh takdir dan tidak bisa mengubahnya. Nah, kesimpulannya adalah suatu pemikiran dan pengertian bahwa hidup kita diserahkan pada nasib dan tidak mungkin bisa kita dapat mengubahnya. Penyebab kasus fatalisme. Sebenarnya ada penyebab dari kasus fatalisme, yaitu radikalisme yang berasal dari internal masyarakat atau bangsa, yaitu kesengajaan sosial yang tajam dan berlangsung lama di masyarakat tanpa banyak dari pihak lain. Contohnya ada dua. Yang pertama, pemahaman yang keliru. Yang kedua yaitu otoritas agamawan. Nah, pemahaman yang keliru itu yang bagaimana? Pemahaman yang keliru itu kita ambil contoh di internal masyarakat. Nah, ialah itu timbulnya salah satu tafsir dalam memahami pesan-pesan kitab suci maupun kitab rasul yang dipimpin oleh pimpinan masyarakat agamawan, sehingga berakibat doktrin kepada masyarakatnya. Yang kedua yaitu otoritas agamawan. Nah, otoritas agamawan ini pimpinan agama yang terjebak kepada upaya untuk memitoskan ajaran agama Islam. Contohnya alat untuk menyihir pengikutnya sehingga psikologi pengikutnya terpengaruhi oleh pimpinannya. Mengenai para kasus fatalisme dari sudut pandang psikologi agama, ahli sosiologi berpendapat bahwa terjadinya kasus-kasus fatalisme dalam konversi agama disebabkan oleh pengaruh sosial. Nah, menurut para ahli dari Henry Carrier, yaitu tentang konversi, yaitu ada 4. Yang pertama itu terjadinya disintegrasi kognitif dan motivasi sebagai akibat kritis yang dialami. Yang kedua, reintegrasi kepribadian berdasarkan konsepsi yang baru dengan adanya
reintegrasi ini, maka terciptalah kepribadian baru yang berlawanan dengan struktur lama. Yang ketiga itu tumbuhnya sikap menerima konsep agama yang baru serta peranan yang dituntut oleh ajarannya. Yang terakhir itu timbulnya kesadaran bahwa keadaan yang baru itu merupakan panggilan yang suci petunjuk Tuhan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai penyebab kasus fatalisme. Dalam memahami kasus fatalisme dari sudut pandang psikologi agama, yang dapat saya sampaikan mengenai pembahasan saya hari ini. Jika ada salah, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.